dibuka. Pendaftaran prakerja gelombang 18 nanti di semester 2 ini itu akan lagi berbeda. Artinya ditingkatkan teman-teman untuk kualitasnya dan kita bisa berinteraksi dan berkonsultasi dengan kriteria untuk teman-teman yang bisa lolos gelombang prakerja sampai dengan saat ini ya. Hai semua, kembali lagi di channel Aryawan Agus. Jadi thank you banget buat teman-teman yang udah stay tune di channel ini. Dan teman, sekarang kita lagi program prakerja untuk update terbaru gelombang 18 teman-teman. Dan juga ada yang menarik, di mana kemarin ada berita menginfokan mekanisme terbaru untuk pelatihan prakerja. Apakah akan makin ribet atau makin simpel teman-teman? Kita akan bahas berdasarkan sumber data yang kita terima di berita dari sosial media teman-teman. Jadi, seperti biasa, buat teman-teman yang baru join dan juga belum subscribe, silakan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena akan banyak info terupdate mengenai prakerja dan juga bantuan lain, plus juga app penghasil uang yang pastinya legit banget dan juga terbukti membayar teman-teman. So, pastikan kalian stay tune. Nah teman, jadi prakerja, entah kenapa sampai dengan hari ini pun sudah pertengahan bulan Agustus, masih belum dibuka teman-teman. Jadi banyak banget nih yang penasaran dan juga minta, Kak, update lagi dong tentang program prakerja. Mungkin nggak besok gelombang prakerja dibuka? Besok, which is tanggal 16 Agustus, teman-teman ya. Yaitu hari Senin. Dan tanggal 17 adalah hari kemerdekaan dan juga itu ada tanggal merah, teman-teman. Seperti itu. Jadi apa mungkin? Oke. Sebelumnya, kita simak dulu ya berita mengenai update terbaru gelombang 18 dan juga ada perubahannya, teman-teman. Oke. Jadi biar lebih enak, kita screen record di sini, teman-teman. Oke, ini dari CNBC Indonesia, teman-teman ya. Dan juga ada berita dari Kompas juga. Dan beritanya itu rata-rata sama, teman-teman. Jadi saya ambil yang terbaru aja dari CNBC tanggal 14 kemarin, teman-teman. Dibuka pendaftaran prakerja gelombang 18 di prakerja.go.id. Yap, memang akan dibuka di prakerja.go.id, teman-teman ya. Setelah kita perhatikan juga di sini, bahwa dari informasi dari Ibu Deni Puspa Purbasari, program ini akan dibuka kembali dalam waktu dekat. Masih menunggu kebijakan dari Komite Cipta Kerja atau KCK karena kita harus tertib administrasi dan prosedur. Jadi Sobat Prakerja mohon sabar, dalam waktu dekat gelombang 16 akan dibuka. Ini diinfokan kemarin tanggal 14 bulan 8, teman, jadi baru banget. Dan diinfokan akan dibuka dalam waktu dekat. Jadi dekat udah pasti sih nggak lebih dari 2-3 minggu, teman-teman ya, seharusnya ya. Kemudian ini sudah, nah yang menarik nih ya, dia menambahkan jika pelatihan di prakerja pada semester 2 ini akan ditingkatkan lagi kualitasnya, which is akan berbeda dengan semester kemarin, teman-teman. Di sana dapat langsung berinteraksi dan konsultasi dengan para instruktur. Pelatihan-pelatihan yang ada di ekosistem prakerja kita tingkatkan lagi kualitasnya, di mana nantinya di semester 1 dapat berinteraksi dan konsultasi dengan para instruktur. Di semester 1 atau semester 2 ya, mungkin salah ketik ya, semester 2 teman ya. Ini menjelaskan jika peserta hanya boleh ikut 1 kali saja demi pemerataan program tersebut. Sejauh ini masih ada 125 juta orang yang belum mengikuti pelatihan seumur hidup itu. Jadi di sini supaya memanfaatkan betul kesempatan sekali seumur hidup untuk berlatih semaksimal mungkin, kata dia. Jadi teman-teman, poin yang pertama ya, nanti di semester 2 ini itu akan lagi berbeda, artinya ditingkatkan teman-teman untuk kualitasnya, dan kita bisa berinteraksi dan berkonsultasi dengan para instruktur, yang artinya teman-teman, sekarang pandemi sudah pasti masih lewat digital. Jadi kemungkinan besar akan kembali lagi yang namanya tuh Zoom meeting atau Zoom pelatihan online, teman-teman, dimana itu sebenarnya sih akan menyita banyak kuota kita untuk pelatihan ya. Ada plus minus sih memang di balik pelatihan ini. Jadi sisi yang baiknya kita bisa berinteraksi, jadi nggak monoton hanya nonton video aja, teman-teman, tapi kita interaksi sama instruktur, kita bisa bertanya langsung apa kendala kita dan juga apa yang ingin kita sampaikan, teman-teman, dibandingkan kita kalau hanya menonton video aja. Jadi nonton video, entah kita nyimak atau enggak, ikut ujian selesai. Tapi kalau ini sepertinya ya teman-teman ya, kemungkinan akan lagi ada kelas Zoom lagi. Jadi pelatihan untuk lulusan persen kita perlu mendaftarkan diri untuk ikut kelas Zoom, yang artinya akan lebih banyak kuota yang perlu kita keluarkan untuk menyelesaikan pelatihannya, teman-teman. Itu sih minusnya. Tapi tunggu aja, semoga saja ada kebijakan dari prakerja, mungkin ada
program lagi yang membuat itu kuotanya nggak boros atau mungkin dapat free kuota untuk teman-teman yang mengikuti pelatihan-pelatihan tersebut agar tidak dibebankan lagi dengan kuota teman-teman. Lalu yang kedua teman-teman, program prakerja adalah program sekali seumur hidup. Jadi, buat yang sudah dapat hanya boleh sekali aja teman-teman, nggak boleh lagi. Namun teman-teman sisi lain ya, yang nggak fair apa? Jadi buat teman-teman yang sudah dapat prakerja itu nggak bisa lagi nerima bantuan lain, contoh bantuan subsidi upah. Begitupun sebaliknya. Jadi harusnya nanti yang sudah nerima subsidi upah pun itu bisa nggak daftar prakerja? Harusnya nggak bisa kan? Tapi kalau ini keterangannya, prakerja ini hanya boleh sekali seumur hidup, harusnya mereka itu pun masih punya kesempatan untuk bisa dapat karena mereka belum pernah dapat prakerja, hanya pernah dapat bantuan subsidi upah yang lain teman-teman. Tapi who knows, nanti kedepannya seperti apa, yang jelas prakerja pasti berbenah dan juga berusaha yang terbaik untuk kita teman-teman. Jadi itu ya beberapa hal yang menarik teman-teman untuk prakerja, dan juga sedikit info untuk merimain teman-teman semua, kriteria untuk teman-teman yang bisa lolos gelombang prakerja sampai dengan saat ini ya. Dipastikan yang pertama lah WNI atau warga negara Indonesia berusia di atas 18 tahun, dari KTP juga dilihat, tidak sedang sekolah atau kuliah. Ini juga sering nanti ketika kalian daftar itu akan keterangan muncul terdata di perguruan tinggi A, B, atau C, itu kan dianggap masih bersekolah, jadi nggak mungkin lolos teman-teman. Lalu yang berikutnya, tidak sedang menerima bantuan pemerintah, baik berupa BLT, BPUM, dan bantuan pemerintah lain. Jadi kalau sudah dapat bantuan pemerintah lain, bahkan subsidi upah, itu nggak akan dapat lagi program prakerja teman-teman. Lalu yang berikutnya juga bukan pejabat negara, PNS, anggota TNI Polri, pegawai BUMN, dan juga BUMD. Plus juga dalam satu kakak itu setahu saya hanya bisa maksimal 2 orang yang ikut. Jadi kalau kalian ada 4 anggota keluarga, 2 sudah dapat, 2 lagi daftar, itu kemungkinannya sangat kecil atau mungkin nggak bisa daftar gelombang atau lolos di gelombang prakerja teman-teman. Namun tetap ya, sistem kadang-kadang sudah lulus sekolah, tapi terbaca masih sekolah. Jadi itu juga jadi kendala teman-teman. Bahkan ada yang emang beneran sekolah, dia daftar, dia malah lolos. Seperti jadinya sistem memang masih ada beberapa problem yang perlu dibenahi juga. Kita pun untungnya bisa kalau CS prakerja, namun tetap memang kadang CS juga nggak bisa optimal ya. Jadi kadang update-nya pun juga sedikit terlambat, tanda kutip. Namun sometimes emang juga on time teman-teman, seperti itu. Dan juga kalian, saran saya buat yang daftar prakerja, kalian juga bisa follow Instagram resmi prakerja di prakerja.go.id untuk kapankah pengumuman gelombang 18 dibuka teman-teman. Kita buka prakerja teman-teman. Nah ini teman-teman, prakerja. Kemudian juga ada yang info saya, Kak, mungkin nggak sih prakerja itu akan dibuka setelah selesai untuk ini, program Tangguh Bertumbuh Bersama Kartu Prakerja. Jadi ada bintang tamu sampai dengan tanggal 15, teman-teman, 15 Agustus, yaitu hari ini ya. Jadi hari ini sampai tanggal 15 Agustus. Kemudian ini teman-teman, mana dia ya? 15 Agustus. Jadi setelah itu mungkin baru akan dibuka nih teman ya. Jadi ada kisah selama 7 hari ke depan, teman, sampai dengan tanggal 15 Agustus. Jadi besok harusnya udah nggak ada lagi nih yang namanya interview sama orang-orang mentor-mentor yang bisa dibilang juga ini cukup oke ya untuk sharing informasinya. Ada Sep Juna, lalu juga ada Christian Sugiono, Vicky Naki, Radia Dika, dan juga Meridiana. Jadi buat teman-teman semua, kita tunggu aja. Saya nggak bisa menjamin teman-teman kapankah gelombang prakerja akan dibuka, tapi mungkin ini juga sebagai kayak lur ya untuk biar nggak kosong aja untuk agenda prakerja. Jadi mereka buat juga agenda Tangguh Bertumbuh ini untuk teman-teman sambil menunggu gelombang 18. Ditambah, ingat mereka juga ada lomba kompetisi, ada kompetisi desain poster, lalu juga lomba kreasi kue, dan juga lip sync lagu prakerja. Jadi buat yang belum tahu lengkapnya, kalian bisa cek dosa kemarin untuk detail bagaimana cara mengikuti kompetisi ini, hadiahnya, dan juga apa syarat-syaratnya teman-teman. Seperti itu. Ya. Jadi teman-teman kita tunggu aja. Mungkin ya ini sebagai ini juga tanda juga setelah tanggal 15 kemungkinan besok baru dibuka, dan juga mungkin prakerja masih mensinkronkan dengan mitra pelatihan untuk mekanisme pelatihan terbaru ini karena emang akan sedikit berbeda, mungkin akan mirip-mirip dengan sebelumnya di mana ada kelas webinar, ada kelas Zoom meeting untuk kita selesaikan pelatihan kita teman-teman, seperti itu. Tapi yang jelas semoga sih dipermudah dan juga tidak dipersulit untuk kita terutama yang emang keterbatasan kuota, keterbatasan sinyal juga, agar mereka bisa tetap menyelesaikan pelatihan prakerja teman-teman. Dan berikutnya juga, ingat teman-teman yang nanti jika kalian lolos prakerja, kalian itu nanti ada program dari luar sekolah untuk dapat poin yang bisa kalian tukarkan menjadi saldo e-wallet ataupun langsung ditransfer ke rekening bank kalian teman-teman. Seperti ini ya contohnya ya. Nah, ini teman-teman. Jadi kalian bisa tukarkan nanti LS poin kalian
Bisa digunakan dengan saldo e-wallet 75.000, 100.000, 150.000, lalu juga paling kecil 27.000, lalu juga ada laptop. Bahkan saya baru cek teman-teman, ini ada juga untuk buku, t-shirt, tumbler, dan juga sebagainya. Ini bisa kalian tukarkan dengan cara mengumpulkan poin di luar sekolah. Caranya adalah dengan cara membeli pelatihan di luar sekolah dan masukkan kode referral teman-teman. Contoh ya, kalian masuk. Oke, kita masuk. Jadi kalian beli pelatihan itu bisa di Bukalapak ataupun juga di Tokopedia teman-teman. Lalu kalian redeem voucher. Kalian masukkan voucher pelatihan yang kalian beli lewat Bukalapak ataupun juga lewat Tokopedia. Lalu kalian masukkan kode referral teman-teman. Kodenya adalah Ariawan Agus. Yap, kalau sudah warna hijau artinya aktif. Ini adalah kode spesial di luar sekolah yang mendapatkan kalian tuh bisa dapat benefit itu 10% dari harga pelatihannya. Misal pelatihan paling mahal Rp900.000, kalian bisa dapat poin 900 itu senilai dengan Rp90.000. Jadi 10% dari nilai pelatihannya teman-teman. Seperti jadi lumayan banget kan, kita bisa tarik uang tunai, bisa kita uangkan teman-teman. Jadi kalau kalian mau diuangkan bisa lewat luar sekolah, kalau mau beli pulsa, lewat pulsa bisa lewat Skill Academy teman-teman. Jadi juga link untuk cara daftarnya, lalu juga kode referralnya bisa cek link di bawah ya. Dan terakhir, saya ada giveaway teman-teman, kemarin ada videonya, jadi kalian buat yang belum nonton silahkan nonton ya, juga videonya bisa dilihat juga di bawah sini. Terus kita umumkan nanti di hari Selasa pas tanggal 17 Agustus malam harinya teman-teman. Jadi ada 4 orang beruntung yang akan dapat hadiah dari Aaron Agus special birthday kemarin, seperti itu ya. Jadi sekian teman-teman infonya, semoga bermanfaat, semoga kalian suka, dan juga buat yang suka silahkan kalian like, komen, dan juga share info ini. Dan juga buat yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe dan juga nyalakan loncengnya, karena nggak akan rugi sama sekali dengan subscribe. Kalian sudah support channel ini makin berkembang, dan saya pun makin semangat upload video seputar prakerja untuk teman-teman semua. So, sekian dari saya, dan pastikan kita bertemu lagi di next video. Dadah!